Halo T-Friends, selamat datang di Bintang, bincang inspiratif tentang SDGs. Kali ini kita akan membahas SDGs, salah satu poin SDGs yaitu SDGs 4, Quality Education. Dan bersama saya, Muhammad Robit, Teladan Scholars 2022. Dan sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial gitu. Ada Bu Dekan dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Profesor Dian Ratna Sawitri, Sarjana Psikologi. Selamat datang Bu. Selamat datang juga. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih. Baik, kita untuk kesempatan kali ini akan membicarakan tentang FOMO, Fear of Missing Out, Expectation, Emotion, dan Education. Nah, tapi di sini dari kategori SDGs-nya itu SDGs 4 gitu. Nah, kok bisa ya bisa berkaitan seperti itu? Bagaimana keterkaitan antara FOMO dan juga salah satu tujuan SDG, Quality Education. Nah, mungkin langsung saja begitu ya Bu ya. Kita bicara tentang FOMO. Kalau dari istilah psikologi itu sepertinya kalau dari keseharian kita, FOMO itu mulai muncul, mulai ramai itu di era-era digital sekarang ya. Atau mungkin baru sekitar kemarin pandemi begitu kan ya. Semua serba media sosial, serba digital. Kita sering mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out. Tapi kalau dari bidang ilmu psikologi itu istilah itu muncul mulai dari kapan gitu? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Robi. Terima kasih juga sudah mengundang saya ya dalam acara ini. Jadi FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out. Artinya adalah kecemasan seseorang bahwa teman-temannya mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan daripada dia ketika dia tidak ikut di dalamnya gitu kira-kira ya. Jadi tadi Mas Robit mengatakan bahwa FOMO ini kebanyakan mulai muncul ya ketika era digital gitu. Karena apa? Karena ketika kita tidak ingin tertinggal ya, ketika kita merasa orang lain tuh kok cemas ya, gimana ya teman saya beraktivitas sedangkan saya tidak ada di dalamnya, jangan-jangan dia aktivitasnya lebih menyenangkan nih daripada saya. Itu dia bisa mengeceknya lewat media sosial, biasanya demikian. Jadi kalau arti yang mendasar sebetulnya hanya kecemasan seseorang bahwa teman-temannya atau orang lain mendapatkan pengalaman yang lebih menyenangkan ketika dia tidak masuk di dalamnya. Nah, biasa kita sebut itu trait FOMO gitu ya. Jadi trait FOMO. Nah, kemudian ada juga state FOMO, yaitu karena dia cemas bahwa orang lain itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, oleh karenanya dia stay online ya. Itu namanya lebih ke state FOMO. Nah, yang kita bicarakan karena kita sudah di era digital, biasanya FOMO aja. FOMO aja ya, gitu. Berarti yang biasanya kita kaitkan seperti FOMO di mana mungkin seperti ya bahasa lainnya kayaknya yang berkorelasi itu insecure, bisa juga melihat media sosial kemudian dia merasa FOMO itu berarti yang tipikal yang tadi ya, yang state FOMO. Yang state FOMO. Pada dasarnya FOMO itu ada beberapa jenis tadi di mana tidak hanya melulu soal media sosial begitu ya. Betul. Nah, mungkin kita selanjutnya ke mahasiswa nih kan kita ini di perkuliahan ya, mahasiswa khususnya atau lebih luasnya lagi generasi muda termasuk pelajar begitu mungkin. Nah, itu kalau tadi istilah umum yang mana orang-orang pahami itu FOMO berkaitan dengan takut ketinggalan dengan apa yang ada yang update di media sosial mungkin. Kalau di akademik sendiri di dunia ya perkuliahan di generasi muda seperti kami ini itu biasanya FOMO yang di luar media sosial itu seperti apa Bu? Gitu. Iya, kalau FOMO di luar media sosial, kalau sebelum ada media sosial dulu pernah ada istilah kepo ya. Iya betul. Iya itu. Jadi orang lain sedang kepo. Melakukan apa sih? Kayaknya orang lain pengalamannya lebih menyenangkan nih. Saya ingin tahu gitu. Kalau tidak melalui media sosial ya kita cari tahu lewat teman kita, nanya-nanya gitu ya. Kamu kemarin ngapain aja? Mana fotonya? Karena dulu belum belum musim
Instagram barangkali ya. Kalau sekarang lihat Instagramnya aja langsung gitu. Tapi kalau dulu mungkin lebih ke kepo gitu ya, tanya-tanya kamu kemarin kemana, liburan kemana gitu ya. Jadi nanya ke orang-orang biasanya seperti itu. Berarti dengan adanya media sosial jadi istilahnya jadi sedikit memudahkan dan memudahkan kita untuk mengetahui apa yang dilakukan orang lain. Dimana kadang kita juga merasa sepertinya menyenangkan, padahal belum tentu juga begitu kalau kita yang melakukan ya. Oke, berkaitan dengan apa yang menjadi kebiasaan dari mahasiswa, kegiatan-kegiatan sehari-hari itu kan banyak ya, Bu ya. Terutama kuliah seperti biasa, kemudian kegiatan non akademiknya yang mana banyak sekali pilihannya begitu. Nah itu adanya FOMO dalam diri seseorang itu akan memiliki dampak yang seperti apa sebenarnya untuk keseharian gitu, yang mungkin bisa terlihat gitu buat kita terhadap performa atau kualitas diri dari seorang pelajar atau mahasiswa gitu. Iya, jadi kalau orang itu mengalami FOMO, jadi dalam konteks ini kan yang kita bicarakan state FOMO ya. Jadi dia tidak mau ketinggalan sama orang lain, dia cemas kalau orang lain itu punya pengalaman yang lebih menyenangkan ketika dia nggak ada. Oleh karenanya biasanya mendorong orang itu untuk senantiasa mengecek kan ya media sosialnya. Nah, ada banyak istilah yang muncul ya, misalnya istilah nomofobia, no mobile phone phobia. Jadi dia tidak bisa hidup tanpa mobile phone. Ya saya rasa kita semua kalau handphonenya ketinggalan atau hilang gimana adik-adik semua ya. Bahkan akademik pun sekarang presensi sudah pakai HP. Iya, betul. Jadi tapi kalau fobia itu artinya ketakutan yang berlebihan ya, mungkin ya menyebabkan itu karena dia merasa waduh ini saya butuh segera mengakses tapi kok nggak bisa. Jadi dia tidak mungkin hidup tanpa handphone gitu ya. Kemudian ada yang namanya cyber loving ya. Jadi Anda terpaku pada Anda menggunakan internet ya, tapi di satu setting yang sebetulnya aktivitas yang menggunakan internet tadi tidak ada kaitannya dengan kegiatan Anda. Misalnya Anda di kelas ya, di kelas dosen menjelaskan, Anda menggunakan internet tapi bukan karena materi tadi saya cari itu bukan, tapi Anda buka Instagram misalnya. Buka Instagram. Itu sering sekali terjadi. Betul, seperti itu ya. Jadi disambi kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dan kegiatan yang kegiatan tersebut menggunakan internet itu biasanya namanya cyber loving. Jadi cyber loving itu ada yang dilakukan di tempat kerja, ada yang dilakukan di setting akademik misalnya ketika adik-adik kuliah atau anak-anak SD, SMP, SMA sekolah ya, sampai ada sekolah-sekolah tertentu yang mungkin melarang kalau pas jam ini Anda nggak boleh bawa HP ya, disimpan dulu gitu. Adik-adik pernah nggak? Itu iya zaman sekolah ada dulu. Ya, ada. Kalau mahasiswa enggak ya, jadi sudah dipercaya. Tapi cuman ya ada deh ya yang mencuri-curi gitu. Nah itu tadi, jadi ada nomofobia, ada cyber loving ya. Ada istilah juga yang namanya pubbing gitu. PHUBBING ya. Jadi kecenderungan untuk menggunakan internet ketika memilih untuk menggunakan internet dan berkutat dengan gadget sementara dia sedang beraktivitas gitu dengan orang lain. Jadi ketika saya ngobrol sama Mas Robit malah nggak merhatiin, malah juga jadi distraksi gitu ya buat HP-nya itu ya. Karena kefomoannya tadi tidak bisa saya tunda. Jadi ketika ada notifikasi di Instagram saya misalnya ya, padahal saya sedang berbicara dengan Mas Robit, mungkin sedang ada diskusi, ya saya langsung abaikan, kemudian saya beralih ke HP saya itu gitu. Jadi itu berpengaruh ke ketergantungan kita ya. Kadang yang addiction, iya betul pada juga. Akhirnya ya. Jadi sangat mengganggu di mana seharusnya kita yang mengontrol untuk untuk bagaimana tetap fokus begitu ya. Tapi pada akhirnya jadinya kita yang terganggu dan bahkan bisa jadi media sosial yang mengontrol kita begitu ya. Betul sekali. Kemudian kalau kegiatan ini Bu, misalnya kan takut ketinggalan ya. Sebenarnya ini antara mau cari motivasi kan kadang kalau media sosial itu kita bisa dapat banyak informasi begitu ya. Nah sebenarnya niat awal kita buat aktif di media sosial itu untuk
mendapatkan informasi dan update informasi, misalnya tentang perkembangan akademik kita, atau misal kita ingin menekuni bidang tertentu, kemudian cari-cari kegiatan begitu. Nah, tapi kadang tuh yang awalnya jadi motivasi begitu, jadi ya kita cari role model mungkin ya. Namun jadinya malah kayak semuanya akhirnya kayak oh ini sepertinya asik diikutin ya gitu, seperti asik diikutin, tapi kita terjebak dalam situasi itu gitu, dimana mungkin tidak, ya belum tentu kan kegiatan itu cocok untuk kita, karena orang-orang mungkin berbeda ya Bu ya mungkin ya. Nah itu kira-kira untuk tetap stay fokus ke apa yang jadi tujuan kita supaya tidak mengganggu tujuan awal kita tuh, kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh gitu ya. Jadi ya betul sekali ya Mas. Jadi kadang-kadang kita ingin mengikuti sesuatu atau ingin mencari informasi yang bermanfaat sebetulnya ya. Kan media sosial meringkas juga segala sesuatunya, tidak perlu datang ke tempatnya, cukup dengan mengklik, melihat, memutar videonya kita jadi mengetahui ya gitu. Tapi kalau misalnya itu terlalu menjadikan kita terlalu terobsesi terhadap apa yang dilakukan orang lain sehingga selalu stalking ya. Jadi ada banyak istilah yang baru muncul gara-gara FOMO itu ya, stalking, insecure itu ya generasi muda banget lah. Iya. Jadi ketika kita beraktivitas dan itu membutuhkan konsentrasi di bagian lain, ada masanya mungkin kalau kita menggunakan pendekatan behavioristik ya kita matikan HP dulu gitu. Jadi memang ada kalau kita sebagai orang yang berwenang untuk mengatur, barangkali misalnya dosen ya di kelas, barangkali kalau itu masih mengganggu dan anak-anak ini sepertinya atau mahasiswa belum bisa dilepas untuk bisa memutuskan sendiri HP itu harus dimatikan, harus apa ya. Ada instruksi gitu ya, dimatikan, dimasukkan kelas, ditaruh ke pojok misalnya pada saat ujian misalnya seperti itu ya. Nah setelah itu kan berarti semua mati, taruh pojok, nggak ada yang mengganggu seperti itu. Atau ketika di kelas mungkin ada perjanjian ketika kontrak kuliah gitu ya. Iya. Itu di awal kuliah biasanya. Di awal kuliah ya, Anda tidak boleh membuka HP sama sekali gitu ya. Ketika saya bicara, ketika apa gitu. Bisa dengan pendekatan behavioristik ya, artinya kita ada aturan dan sebagainya. Kita sendiri mengatur diri kita sendiri bisa ya. Mungkin adik-adik ada juga yang punya adik kecil atau keponakan gitu, bolehnya main HP atau tab hanya di hari katakanlah Jumat, Sabtu, Minggu dan sebagainya. Nah itu diatur demikian. Nah namun ada pula pendekatan lain yang sifatnya lebih ke kognitif sosial ya. Artinya ada satu hal yang ingin dicapai orang itu dan kita menempatkan media sosial, informasi itu sebagai tools. Tapi ada yang kita menyadari bahwa ada sih yang ingin saya capai. Apa? Misalnya saya ingin mendapatkan informasi tentang A, B, C, D, E karena untuk tugas yang harus itu sering sekali deadline-nya adalah 2 bulan lagi, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita ada tugas itu, kemudian kita mengkepoin itu semua ya, ada kaitannya dengan melalui media sosial itu kita melakukan pencarian informasi dan sebagainya. Saya rasa itu bagus karena wah, bisa nggak ya kamu melakukan tugas itu dengan baik, kemudian hasilnya 2 bulan lagi bisa oke gitu ya. Dengan mencari info lewat media sosial, apakah hasilnya maksimal ataukah tidak ya, Anda juga mengakses juga, oh media sosial ternyata terbatas videonya, dia tidak mengupdate setiap minggu. Tapi malah saya ketemu orangnya 2 hari sekali, kira-kira seperti itu ya. Dan saya mungkin kalau yang tergantung sih adik-adik apa yang sedang dipelajari ya. Jadi kalau ada media lain yang lebih menyenangkan dan sebagainya. Nah pendekatan kognitif sosial ini lebih mengedepankan Anda punya goals, kemudian Anda menilai apakah Anda yakin bisa mencapainya dengan cara-cara yang Anda lakukan ini, kemudian ketika Anda sudah mencoba hasilnya gimana. Nah kalau itu nggak optimal berarti Anda coba cara lain. Nah tapi kan Anda sudah punya tujuan dulu, 2 bulan lagi tugas tentang hal ini memang harus dikumpulkan. Nah kalau memang diperlukan mengakses media sosial ya diakses ya, tapi tentunya dalam bergaul kita butuh juga sih sebetulnya teman-teman yang bisa memberikan feedback.
Misalnya ketika kuliah berlangsung, Anda main HP terus ya karena FOMO tadi. Ada yang mengingatkan gitu, kamu jangan gini, itu kita kan lagi kuliah, ganggu juga ke teman yang lain karena kadang-kadang dosen memberikan pertanyaan, kita harus menjawab secara kelompok, ada presentasi kelompok, temennya tanya nggak digubris misalnya seperti itu. Nah, lingkungan yang oke dan memberikan feedback ini juga membuat kita ya aware ya, oh ya yang ganggu ya kamu dari tadi diajak ngomong kok malah nggak merhatiin, jadi minta diulang terus. Waduh, berarti sudah diulang, kalau satu kali mungkin oke ya, waktunya juga ya. Diulang beberapa kali, kamu kok nggak merhatiin, itu sebetulnya konsentrasi apa sih? Betul. Ya seperti itu Mas. Jadi bisa dengan pendekatan yang sifatnya keperilakuan ya, artinya behavioristik, membatasi kita, membuat HP itu tidak available di situ, dimasukkan tas, dimatikan dan sebagainya. Nah, kalau kita sebagai orang yang berhak untuk mengatur lingkungan, ya kita set aturan di mana di lingkungan tersebut orang bahkan tidak bisa mengakses HP, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau pendekatan kognitif sosial berarti kita menetapkan tujuannya dulu gitu. Tujuannya kita mau apa sih sebetulnya? Nah, itu mungkin pada mahasiswa atau anak-anak yang lebih tua ya. Kalau anak-anak kecil kan disuruh berpikir bagaimana ke depan agak kurang, mungkin lebih banyak, oh kamu bisa mengakses HP, kalau di kelas jangan, harus dimatikan, dimasukkan tas, diatur perilakunya seperti itu. Kalau yang masih muda mungkin SD, SMP, mungkin SMA juga. Tapi kalau mahasiswa kan mungkin sudah lebih bisa mengatur sendiri. Iya, gitu lebih bisa mengatur sendiri harapannya. Bisa mix juga sih Mas. Oh, oke. Ya. Berarti sebenarnya kalau tadi dibilang caranya banyak pun tiap-tiap individu pun yang mana yang cocok juga berbeda-beda berarti ya? Iya, berbeda-beda. Tapi untuk adik-adik yang lebih muda, barangkali kadang-kadang guru atau orang yang lebih dewasa ini memberikan reward and punishment. Artinya kalau kamu patuh, tidak main HP terus selama seminggu, tapi hanya hari Sabtu dan Minggu saja, nanti mendapatkan reward apa, diiming-imingi gitu, karena itu anak-anak. Jadi karena pola pikirnya masih operasional konkret ya, kemudian ketika dia melanggar aturan itu, hukumannya apa? Oh, tambah 1 hari lagi nggak boleh bawa HP, jadi hanya Minggu saja, misalnya seperti itu. Bisa. Tadinya Sabtu Minggu gitu ya, terus dikurangi. Jadi kita memberikan punishment-nya itu negatif. Jadi tidak memberikan pukulan, ya, tidak memberikan tidak memberikan hukuman denda juga tidak, tapi sesuatu reward yang dipunya itu dikurangi. Ya, itu biasanya lebih tidak menyakitkan ya, artinya. Istilahnya proses juga ya, berarti betul. Proses perkembangan gimana caranya supaya pelan-pelan bisa ngontrol juga sendiri. Betul, jadi kita ada reward 2 hari tadi, boleh akses HP, tapi karena kita menerapkan ini punishment negatif ya, kita tidak melakukan sesuatu pada orang itu, tapi kita mengurangi kesenangannya gitu. Bisa. Oke, berarti tadi peran dari orang tua mungkin ya, peran dari guru, bahkan instansi pendidikan pun sangat-sangat diperlukan begitu ya, untuk mengatur gimana caranya kualitas dari masing-masing individu bahkan itu bisa tetap terjaga begitu ya. Nah, kalau di mahasiswa nih, tadi kan ada berbagai cara untuk ya mungkin lebih cocoknya untuk ngatur diri sendiri begitu ya, kalau bagi kami mahasiswa. Nah, kadang tuh di media sosialnya, ini mungkin sedikit bergeser. Sebenarnya saya penasaran sih, ini termasuk FOMO atau bukan? Dimana kegiatan mahasiswa itu kan banyak ya, yang non akademik begitu Bu. Ada UKM, ada organisasi mahasiswa lainnya, kemudian beasiswa, ada volunteer, lomba, riset, banyak sekali. Nah, itu kan kadang kayak kita ya, ada orang kan pasti pengen berprestasi dan pengen punya pencapaian begitu ya. Nah, itu melihat media sosial di mana dia ya balik lagi tadi pengen dapat informasi, pengen dapat motivasi dari orang lain yang lebih yang udah dapat duluan prestasinya. Tapi dari kita mungkin awalnya udah menetapkan target, saya mau jadi yang seperti apa, mahasiswa yang seperti apa. Tapi di tengah jalan karena adanya informasi-informasi itu jadi sedikit terganggu, kayak ini coba semua aja deh gitu. Nah, jadinya aktivitas sehari-harinya itu jadi kurang optimal begitu, yang mana awalnya pengen produktif tapi jadi kurang optimal begitu. Nah, sebenarnya yang seperti ini tuh termasuk FOMO kah atau
atau bagaimana, dan gimana sebenarnya cara untuk kita tetap produktif, tetap ya dapat apa yang jadi diri kita gitu, mahasiswa yang berprestasi gitu. Iya. Jadi kalau FOMO tadi kan kecemasan seseorang bahwa orang lain beraktivitas lebih menyenangkan ketika dia tidak ikut di dalamnya gitu. Kalau yang ditanyakan Mas Robi terakhir ini sepertinya proses eksplorasi ya yang dilakukan adik-adik mahasiswa ya. Jadi eksplorasi artinya, oh saya pengen seperti si A, tapi si B juga asik. Wah, si C apalagi? Saya coba semua ya, betul. gitu. Kan melihatnya awalnya sepertinya kok awalnya FOMO sih ya. Awalnya rasa-rasanya seneng ya. Orang lain tuh pengalamannya lebih menyenangkan nih, si A, coba gitu ya. Kemudian si B, oh ya bagus juga nih. Si C bagus juga. Nah, ini memang diperlukan satu kemampuan dari diri orang itu untuk mengakses ya. Kira-kira dia mampu nggak melakukan itu, yang A, yang B, atau yang C. Itu kalau dari dirinya sendiri ya. Tapi kalau dia memiliki orang lain yang bisa memberikan feedback akan lebih bagus. Misalnya dia nyoba, oh kayak si A, aku mau jadi penyanyi, nyanyilah dia, bla bla bla. Tapi setiap orang lain mendengar dia menyanyi, aduh suaramu kok jelek banget, Bu. Iya, kamu nyanyi bagus sih, lebih bagus lagi kalau nggak nyanyi, misalnya gitu ya. Mungkin mendapatkan feedback itu. Nah, orang harus aware, oh berarti saya kurang oke ya. Langsung bisa merevisi upayanya ke arah itu barangkali. Nah, saya nyanyi nggak bagus itu karena kurang latihan atau memang nggak bisa. Ya, ada orang kan, oh ya cuman kurang latihan, ini baru 1 kali lagunya jadi belum bisa. Coba besok lagi. Oh ternyata lebih bagus. Oh caranya begini. Ya, kita bisa merasakan sendiri kan. Kalau kita demikian, artinya kurang bagusnya performan kita itu karena kurang latihan, bukan karena nggak bisa. Tapi ada orang latihan sampai lama ya tetap nggak oke ya, orang temennya tetap bilang gitu ya, kamu nyanyi bagus tapi bisakah kamu memakai suara hati alias diem gitu misalnya gitu ya. Lah ini dia harusnya aware sehingga tidak mencoba-coba terus, karena saya memahami bahwa mahasiswa itu ada dalam proses pencarian identitas, memang harus mencari. Nah, mencari itu harus, hanya proses mencari itu ada tahap namanya moratorium ya. Tahap ketika kita mempertimbangkan apakah eksplorasi kita pada bidang minat itu sesuai, mana yang enggak, mana yang eksplorasinya harus dihentikan terus pindah lain ya karena enggak mungkin dan sebagainya. Nah, itu penting. Nah, di sisi lain adik-adik yang tidak melakukan eksplorasi itu ada juga yang pembentukan identitasnya namanya foreclosed identity. Jadi dia tidak mencoba tapi langsung mengiyakan saran dari orang tua atau gurunya langsung. Kamu itu cocoknya jadi tentara. Iya, makanya silakan gitu ya misalnya. Yang jurusannya mungkin ini kenapa kamu masuk sini? Karena orang tua itu termasuk berarti. Nah, sebetulnya ketika adik-adik punya orang tua atau guru yang mengarahkan itu bagus. Artinya oh terima kasih Pak atas sarannya. Tapi adik-adik harus mencoba sendiri. Cocok nggak kamu jadi tentara? Push up 1 menit 50 kali bisa nggak misalnya gitu ya, atau naik tangga dengan kondisi fisik sedemikian rupa. Nah, jadi jangan sampai pembentukan identitas kita itu karena orang lain bilang demikian, ya kan? Sering ya, artinya sering kali, betul. Sering nggak apa-apa, bagus. Artinya itu perhatian dari guru kita, orang tua kita. Tapi jangan lupa, Anda harus coba sendiri juga. Oh Bapak Ibu, coba ya, saya bisa nggak sih untuk mencoba peran ini? Nanti saya kasih tahu hasilnya. Atau Bapak Ibu diajak juga melihat, ini loh kalau saya push up tuh ternyata susah banget gitu. Tidak memungkinkan kondisi fisik saya karena gini. Nah, sehingga antara Anda dan orang tua ini ya tidak berselisih gara-gara kayaknya Anda durhaka banget nggak mengikuti nasihatnya, tapi Anda sudah explore. Nah, explore ini penting itu tadi. Anda FOMO-nya itu bagus di awal ya. Tapi kalau sudah ada masukan dan Anda merasakan sendiri bahwa oh kemampuan ini yang lebih oke, oh jurusan ini yang mungkin lebih sesuai. Nah, itu ada masa Anda merangkum dan menyimpulkan saya melanjutkan eksplorasi atau enggak. Berarti ya mungkin tahap awal tadi FOMO ya, jadi yang membanding-bandingkan dari ada lagunya tuh Mas ya. Oke, baik. Jadi pada akhirnya dari diri sendiri ya, apalagi mahasiswa yang sudah lebih bisa mengatur diri, seharusnya itu punya kontrol sendiri pada akhirnya ya. Feedback itu perlu, kemudian masukan itu sangat diperlukan ya.
tapi kita juga perlu memproses diri kita dan kita harus mau memproses diri kita begitu ya dalam proses eksplorasi. Seperti tadi merangkum kemudian memutuskan gitu ya. Betul. Nah, baik, berarti yang tadi seperti kasus seperti tadi itu termasuk FOMO begitu ya di awal-awal awalnya gitu. Nah, kalau di lingkungan sekitar nih, misal di teman-teman mahasiswa begitu ya, bagaimana dengan itu kan tadi kondisinya di mana kita yang diberi feedback gitu. Nah, apabila kita menemui orang seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu? Bagaimana feedback terbaik yang bisa kita berikan supaya kita dapat membantu orang tersebut kualitas dirinya tetap baik, tidak terganggu FOMO, tetap bisa bereksplorasi begitu sebagai yang memberi feedback gitu. Oke, dari sisi yang memberi feedback kita bisa misalnya ada orang performance-nya oke, kita beri pujian, applause, waduh nyanyinya bagus. Reward tadi. Iya, reward. Jadi itu bentuk satu ekspresi dari orang lain yang merupakan feedback kan. Oh, orang lain tepuk tangan kalau saya nyanyi gitu ya. Nah, berarti oke nih gitu. Nah, bisa juga kalau orang lain itu adalah kalau orang itu memiliki fasilitas lebih, dia memberi kesempatan orang itu berekspresi. Misalnya, oh mahasiswa ini kamu menjadi teman dari seseorang ya, ada kompetisi ini kamu coba ikut deh gitu. Oh ada kompetisi nyanyi, ada karya ilmiah, coba kamu ikut. Saling ngasih informasi gitu ya tentang termasuk kompetisi. Dia nanti akan fine tune dengan oh ya aku nyoba ini. Nah, ketika dia ikut kompetisi, misalnya di level fakultas, ada lomba karya ilmiah, ikut dulu gitu. Iya. Di level universitas, mungkin nanti ikut apa. Nah, dari situ dia nanti akan mendapatkan apa yang di dalam psikologi dinamakan performance accomplishment atau pengalaman berhasil. Jadi orang yang memiliki pengalaman berhasil itu lebih yakin bahwa dia itu mampu mengeksekusi sesuatu kan. Nah, itu betul banget. Saya mencoba berenang dari sini 25 meter berhasil. Nah, kamu nanti renang lagi 2 kali bisa nggak? Kalau orang yang kesananya udah berhasil, balik sini kan, oh iya berhasil gitu ya, nggak takut. Tapi ketika dia mencoba, waduh, baru 10 meter saya nggak bisa, kayaknya nggak kuat gitu ya. Nah, itu kan tapi dia bisa memutuskan saya tidak bisa, saya berhenti atau saya terus karena ada pengalaman berhasil. Nah, kalau punya teman-teman yang bersemangat ya senang sekali. Ada lomba ini loh. Yuk kita coba satu tim sama saya. Kita ikut apa gitu ya. Kemudian ikut UKM apa misalnya. Itu saling memfasilitasi. Yuk kita nyoba bersama. Kita punya potensi apa? Ya, kita kepoin yuk ya, UKM apa, ini seperti apa. Kayaknya nyenengin ya, bisa lomba sampai keluar kota ya, mendapatkan reward dan sebagainya. Nah, itu luar biasa. Jadi tadi yang pertama adalah feedback ya, feedback dan kemudian pujian itu merupakan persuasi verbal, ada dorongan. Oh kamu pintar banget, besok ikutan lagi dong lomba, 2 bulan lagi ada lagi gitu. Terus yang kedua memberitahu wadah atau ajang yang bisa diikuti teman kita tersebut ya, ada lomba ini, ada acara ini, seperti itu ya. Jadi ketika dia ada kesempatan, dia bisa mengakses. Kalau saya masih merasa cemas banget, wah berarti butuh wadah yang lebih lagi gitu ya. Berarti belum cukup, saya belum cukup pede untuk mengeksekusi ini. Baik, tadi berarti tentang feedback itu kita sebagai orang-orang di sekitar ya, jadi sebagai pribadi kita perlu untuk mengontrol diri kita sendiri, sekaligus bagaimana kita mensupport lingkungan kita di sekitar kita begitu ya berarti ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang karir ya di masa depan, ini kira-kira kedepannya apakah kalau dari segi ya bidang psikologi begitu ya, apakah bisa mungkin diperkirakan seperti di masa depan tuh kira-kira situasi yang similar dengan FOMO ini bakalan seperti apa ya, atau apakah akan mirip seperti yang sekarang? Kalau dulu kan namanya itu barangkali kepo begitu ya. Apakah nantinya mungkin lebih berkembang lagi atau gimana nih? Iya, pertanyaan menarik sekali ya. Jadi apakah FOMO ini akan ada terus gitu ke depannya gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan digitalisasi di dunia kerja maupun di dunia akademik ya, memang kita nggak bisa lepas sepertinya dari
dari gadget ya, dari internet seperti itu. Nah, FOMO-nya gimana? Nah, kita pintar-pintarnya kita melakukan sublimasi. Sublimasi itu artinya sesuatu tuh tadinya mengganggu nih. Kalau kita FOMO cuma gara-gara iri sama orang lain itu liburan kemana sih gitu itu. Ya. Liburan ini ya. Liburan ini ya, ini masih suasana liburan soalnya. Ya, terus kemudian kayaknya lebih menyenangkan orang lain pergi kemana aja, apa yang dia lakukan. Kalau berhenti pada itu kayaknya satu kebiasaan yang tidak produktif. Arahnya hanya akan membawa kita ke arah internet addiction, cyber loving, nomofobia tadi ya. Tapi kalau kita bisa sublimasikan, ya kegiatannya sama. Ya, sublimasikan itu artinya tujuannya yang kita bedakan. Nah, untuk pola belajar dengan bantuan gadget, kemudian software dan lain sebagainya kan kita juga mengalami ya. Kita menggunakan MS Teams, menggunakan Kulon, di mana itu semua membantu gitu. Nah, FOMO kita mungkin diarahkan ke keingintahuan untuk mengupgrade diri agar bisa stay tune dengan perkembangan zaman gitu kira-kira ya. Oke. Nah, mungkin kiranya cukup kali ya untuk perbincangan kita tentang FOMO ini. Sudah kita tadi membicarakan tentang FOMO yang mana ternyata tipikalnya tidak hanya berkutat pada media sosial ya. Tadi ada yang namanya trade FOMO, state FOMO, kemudian kita bicara tentang FOMO di kehidupan pelajar dan mahasiswa, gimana cara kita mengatasinya, dan juga gimana cara kita memperlakukan lingkungan sekitar kita begitu supaya kualitas dirinya tetap terimprove begitu ya. Nah, mungkin sebagai penutup boleh dikasih beberapa penutup begitu ya dari Bu Witri nih tentang FOMO, dan kiranya bisa memberi semangat juga buat mahasiswa supaya tetap explore diri begitu, tetap fokus, bisa jadi mahasiswa yang berprestasi gimana pun nanti bentuknya tanpa terganggu FOMO begitu. Ya, jadi adik-adik keinginan kita untuk mengetahui apa yang dilakukan orang lain, kemudian prestasi apa yang sudah dibuat orang lain, kemudian apa yang sedang orang lain kerjakan, itu penting dalam rangka kita fine tune. Oh, saya tidak ketinggalan, itu sisi positif ya. Oh, saya menjadi terinspirasi dengan apa yang dilakukan orang lain, dengan kita melihat orang lain. Kita juga bisa menjadikan orang lain tersebut sebagai role model ya adik-adik ya. Oh, ternyata menyenangkan sekali pekerjaan itu, sekolah di situ, ya, melakukan aktivitas itu dan sebagainya. Namun kita perlu berhati-hati, jangan sampai keingintahuan kita itu berhenti pada sekedar ingin tahu tanpa kita memiliki tujuan. Ya, tanpa kita memiliki tujuan, sekedar ingin tahu saja, kita sendiri tidak bertujuan, kita sendiri setelah mendapatkan pengalaman dan mencoba apa yang dilakukan orang lain, tidak aware untuk mengakses kira-kira saya cocoknya bagaimana, apakah saya melanjutkan eksplorasi terus sampai A sampai Z atau berhenti menekuni di bidang yang lebih mengerucut lagi, jadi tidak mencoba semuanya karena saya atau adik-adik ini mulai memperhatikan feedback dari orang lain, ya, kemudian masukan dari orang lain, apa yang adik-adik rasakan sendiri dan fasilitasi yang adik-adik atau resources yang adik-adik punyai. Ya, saya rasa itu Mas. Jadi kita boleh ingin tahu tentang kegiatan orang lain, kita boleh menganggap bahwa orang lain kayaknya lebih menyenangkan, tapi kita jangan lupa bahwa kita sendiri punya cita-cita yang harus kita formulasikan, ya, kita harus mengakses apakah kemampuan kita itu relevan dengan eksplorasi yang kita lakukan dan memutuskan kira-kira kita di jalur yang mana. Oke, berarti tadi keingintahuan itu bagus begitu ya, tapi jangan sampai jadi bumerang di mana apapun nanti yang kita dapat dari keingintahuan itu harus kita assess sendiri begitu ya, di mana di assess kemudian diputuskan dan jangan sampai tidak punya tujuan begitu ya. Betul. Oke. Ya, mungkin cukup untuk bintang kali ini. Terima kasih banyak buat Bu Witri atas kesediaannya begitu ya buat kita bincang-bincang kali ini. Dan mungkin bisa ngobrol di lain waktu Bu, ini menarik sekali. Terima kasih. Dan senang sekali bisa berbincang begitu ya kali ini. Dan sekian mungkin bintang buat yang pertama ini ya di tahun 2023. Teman-teman bisa
bisa nantikan lagi konten-konten berikutnya, dan jangan lupa untuk follow media sosial kami TSA Undip, dan semoga konten kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan sampai jumpa di konten berikutnya, di konten selanjutnya. Bye friends.